Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sudah hampir berapa minggu saya tidak update mengenai PLTS saya ini ya. Udah lama ya. Kebetulan emang cuacanya tidak bagus di tempat saya. Sering hujan, mendung ya. Untuk hari ini cerah berawan ya. Sedikit mendung, tapi ini sedang charging ya. Ada charging 6,2 ampere dari 100 watt peak solar panel. Ini ada arus yang mengalir ke baterai 6,1 ya. Jadi charging. Untuk baterai sekarang pembaca di wattmeter 13,2, untuk di LVD nya 13,3 ya. Untuk di SCC 13,3 ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk kesempatan ini yang mau saya bagikan fokus di sini ya, di LVD ya. Seperti yang teman-teman saya lihat ya, ada timer, relay, dan juga LVD ya. Jadi mungkin kenapa saya lama tidak membagikan, tidak upload ya, sebenarnya yang bikin lama ini ya, saya mempelajari dua hal ini, relay, yang ini timer ya, delay timer ya, delay on atau delay off ya, tunda atau bahasa mudahnya menunda ya. Jadi kenapa saya pasang ini? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, jadi sebelumnya yang saya putus untuk LVD adalah di beban AC ya. Saya pakai solid state relay yaitu di beban AC nya. Jadi kenapa selama ini saya putus di beban AC nya ya, karena seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, karena inverter ini ternyata bukan masalah beban ya. Jadi inverter ini tidak bekerja instan ya, langsung on enggak. Jadi butuh proses ya. Dari sekian banyak saya tonton di YouTube dari yang sudah ahli ya, sudah ahli, para senior. Jadi inverter ini untuk bekerja full siap butuh waktu minimal 3 detik ya, atau bahkan ada yang bilang lebih bagus di angka 5 detik, karena di dalam inverter ini ada komponen yang bersifat kapasitif ya, atau ada komponen yang namanya elko ya. Jadi inverter ini siap kalau elko nya sudah terisi penuh ya. Nah, itu butuh proses, butuh waktu ya. Jadi menurut saya itu masuk akal ya. Kalau logika saya seperti ini, listrik itu cepat, tapi secepat-cepatnya listrik bukan tanpa waktu ya, bukan tanpa proses ya. Semua butuh waktu ya. Jadi sekitar 5 detik ya. Jadi skemanya relay ini untuk memutus tombol on off di inverter ya, di sini ya, di sini ya.
Dan timer ini untuk memutus beban di AC ya, yang di solid state relay itu. Dan waktunya ini saya tunda sekitar 10 detik ya. Jadi ini untuk memutus on off relay. Terus saya juga putus buat wattmeter ini ya. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, ini saya matikan. Nah, sekarang akan kita nyalakan. Nah, di sini ada indikator, 2 indikator ya. Ini power, yang ini waktu delaynya ya. Akan kita coba. Nah, kita tunggu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari LVD-nya off bareng ya, off-nya bareng, semuanya bareng. Tapi untuk on-nya ini dulu, yaitu menyalakan tombol on off dari inverter. Nah, sementara ini setelah sekitar 10 detik baru akan menyalakan beban di output inverter atau menyalakan beban AC ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, ini buat saya ini lama sekali mempelajari ini ya, terutama ini karena saya cari-cari di YouTube, jarang sekali membahas timer, khususnya tipe ini ya, tipe ini H3Y. Sebentar, ngeblur ya, agak ngeblur ya. Jadi H3Y ya, buat saya ini susah sekali ya mempelajari ini, karena emang apa namanya, di referensi di YouTube jarang sekali, kalaupun ada dari luar ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi saya kesulitan ya. Untuk yang tipe lain mungkin banyak ya, tapi untuk tipe ini jarang. Nah, kenapa saya pakai tipe ini? Karena ini yang paling murah ya. Ini murah sekali dibanding tipe lain atau merek lain. Walaupun sebenarnya saya ini salah beli ya. Karena tadinya saya kira mereknya Omron ya, ternyata bukan Omron mereknya ya. Ini mereknya Sinaom ya, dari Cina ya. Tapi ini ternyata bekerja dengan baik ya. Jadi yang bikin lama ini ya, apalagi mempelajari skemanya, skema kaki-kakinya maupun skema soketnya ya. Nah, ternyata soket pengkakian dan soketnya tuh sama persis ya. Tadinya saya kurang menyadari. Saya sadar kalau sama itu udah berhari-hari, ternyata sama. Jadi seperti ini ya. Ini tipe relay dan ini tipe timernya ya, ternyata sama ya, sama persis. Jadi kalau dilihat kaki yang atas, kaki yang atas itu posisi apa istilahnya, NO-nya ya, atas sama yang bawah itu NO normally open ya. Jadi yang dipakai kaki yang atas ya. Jadi yang bikin lama buat saya itu mempelajari ini ya. Apalagi yang ini di YouTube jarang sekali ya ini. Ya tadinya saya coba nyari model lain, ternyata harganya sangat mahal. Kalau ini harganya cuman di bawah 50.000 lah, sekitar 35 atau 36 belum ongkir ya.
Nah kebetulan juga ini wah di luar ekspektasi ya, ternyata soketnya sekun yang dipakai ternyata sama ya sama terminal-terminal ini. Jadi wah sangat kebetulan ya, jadi saya bisa menghemat. Tadinya saya pikir sekun saya beli satu kantong nggak kepake, ya alhamdulillah kepake ini ya. Jadi pada video kali ini saya membagikan masalah ini ya. Jadi kenapa saya pasang timer ini ya, sebenarnya tujuan utamanya ya buat mengamankan inverter ini ya, biar lebih awet ya, biar lebih awet. Nah masalah yang paling penting sebenarnya sih kenapa saya pasang timer ini, karena saya nggak bisa nungguin PLT saya ini ya. Saya juga bekerja, saya jarang di rumah, di rumahnya hanya hitungan jam aja bisa dibilang ya. Saya nggak bisa nungguin, jadi saya khawatir saya lupa di beban AC-nya tercolok peralatan-peralatan yang mungkin saya lupa ya. Jadi misalkan LVD-nya off, begitu nyala langsung inverter terbebani ya. Saya menghindari itu, jadi saya pasang timer buat menunda on-nya dari beban AC ya. Jadi seperti itu ya, karena jarang sekali saya pantau PLT saya ini. Yang bikin lebih lama lagi, sebelum saya pakai timer model ini, saya pakai yang modul seperti ini ya. Waktu saya terima, saya coba-coba ya berhasil ya. Kalau ini di channel YouTube banyak ini, makanya saya pilih ini awalnya ya. Tapi ternyata begitu saya pasang di sini nggak berhasil ya. Tahu apa karena yang saya nggak bisa atau memang karena ini rusak, saya nggak paham. Ini udah terpasang tadinya nggak bisa ya, saya copot lagi, saya cari-cari tahu lagi, saya belajar lagi ya. Saya beli ini ya, saya beli ini ya karena murah ya, sekali lagi karena murah. Untuk kemasannya seperti ini ya, kecil. Nah, Cinaom ya, tadinya saya pikir merek Omron ya. Ternyata nggak sesuai ekspektasi, tapi alhamdulillah ini berhasil ya. Mereknya Cinaom ya. Untuk mungkin ada yang berminat, linknya insya Allah akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk diagram kaki-kaki soket. Nah, ini untuk diagram kaki-kaki dari relay ya, MY4N ya tipenya relay, dan timernya H3Y ya. Jadi ternyata sama ya. Yang bikin lama saya nggak menyadari ya, ternyata sama, soketnya sama persis ya. Bahkan sampai sekun-sekunnya ternyata sama ya. Yang mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa main listrik ya, ya mungkin udah biasa. Tapi buat saya pribadi, wah ini wow, ini kebetulan banget ya. Saya baru tahu kalau ini ternyata sama persis, sampai sekun-sekunnya ukurannya sama ya. Jadi seperti ini ya. Saya masih nggak ngerti ini kenapa rusak ya. Ya ini. Nah, ternyata apa namanya, waktu saya pesan ini pun saya sebenarnya nggak paham, tapi saya berharap kalau saya ada barangnya, saya sih tadinya berharap akan lebih mudah memahami. Nah ternyata emang benar, setelah ada barangnya ternyata ya ini bisa dibilang mudah ya, mudah banget ya, di luar dugaan ya. Kembali ke PLTS, ini baterainya 13,3. Oh masih charging ya, 6,3 dari 100 watt peak, dari 100 watt peak ya.
itu harus maksimalnya 5 ampere. Nah, tapi ini saya dapat 6,2 ya. MPPT ini ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.